Dah. Dari nomor 3.1 dulu. Ini kan ceritanya ada semut nih 3 biji. Si semut A, B, sama C. Nah, semutnya tuh gerak di sepanjang bola, di dalam bola. Nah, terus dia bolanya punya jari-jari R berputar dengan kecepatan sudut konstan omega terhadap kerangka inersial, terhadap sumbu Z, sumbu putarnya. Nah, terus si tiap semut ini punya massa MA, MB, MC, kecepatannya VA, VB, VC yang konstan. Pengaruh gaya gravitasi bumi diabaikan. Nah, ditanya tuh gaya sentrifugal sama gaya Coriolis semut A. Semut A itu kalau kita lihat itu yang adanya posisinya di sini. Dia menyinggung si permukaan bola di kanan dan arahnya itu kalau misalkan semut A ini jalan dia bakal mengelilingi si bola, tapi mengelilinginya dalam koordinat peta. Ingat lagi koordinat bola kan ada tiga sumbu koordinat kan? Apa aja? Sorry. Koordinat bola kan ada 3 sumbu koordinat. Kalau misalkan ini, misalkan titik P, yang kita lihat tinjau titik P dengan jarak R dari pusat koordinatnya. Nah, kalau dalam koordinat kartesian kan ini P punya dinotasikan X, Y, Z gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan dalam koordinat bola, dia punya koordinat yaitu theta. Theta itu adalah rotasi si titik P ini terhadap sumbu Z. Koordinat theta sama bayangan ini kan punya garis panjang ini. Kenapa? Kenapa? Oh enggak. Oke. Sama sih dia kan punya garis panjang ini kan. Karena dia punya garis ini, nanti dia punya bayangan di bidang XY. Kita tarik bayangannya tegak lurus. Ini. Nah, ini bayangannya. Bayangan si P di bidang XY. Nah, nanti si bayangannya ini di bidang XY itu bakal berotasi juga. Nah, itu berotasinya mengikuti koordinat C. Koordinasi itu apa? Koordinasi itu adalah rotasi bayangan si P itu di bidang XY. Sama koordinat yang ketiga yaitu koordinat R. R itu jarak dari sini ke titik P-nya. Gitu. Jadi bisa kita nyatakan dalam R, theta sama C. Gitu. Nah, tadi kalau kita ingat kembali kan si theta itu adalah rotasi si titik P ini terhadap sumbu Z kan. Nah, si VA itu berotasinya ngikutin si theta ini karena theta kan muter begini nih. Gitu. Nah, si VA kalau misalkan dia jalan terus di permukaan bola ini dia juga bakal muter. Nah, gitu dengan kecepatan VA menyinggung si bola. Yang ditanya gaya sentrifugal sama gaya Coriolisnya itu gimana gitu kan. Nah, ini harus hati-hati karena kenapa? Untuk si semut A, gaya sentrifugal sama gaya Coriolisnya itu bisa ada bisa enggak. Pada titik ini dia punya gaya sentrifugal. Tapi kalau misalkan dia pada titik ini si semutnya udah nyampe sini, dia gaya sentrifugalnya sama dengan 0. Gitu. Jadi gaya sentrifugal itu bakal bergantung sama posisi sudut tetanya ini. Dia ada di theta sama dengan berapa gitu. Kalau tetanya 90 derajat atau pokoknya nggak 0 atau 180 gitu. Nggak di atas sini atau di bawah sini. Ini 270 ya, sorry. Nggak di atas sini atau di bawah sini. Itu dia apa sih namanya? Si gaya sentrifugalnya pasti bakal ada. Tapi nilainya bakal makin kecil mendekati sumbu vertikalnya ini, sumbu rotasinya. Nah, caranya gimana nyarinya? Kita lihat definisinya dulu. Kan kalau gaya sentrifugal itu didefinisikan massa dikali apa sih namanya omega di cross sama omega cross R. R itu posisi si semut terhadap kerangka acuannya. Nah, si vektor omega ini bisa kita tulis sebagai nilai skalarnya yaitu omega doang dikali vektor satuan K gitu. Kenapa dikali vektor satuan K? Ngikutin aturan tangan kanan. Kalau dia apa sih namanya? Rotasinya kayak gini. Itu kalian genggam pakai tangan kanan. Empat jarinya itu ngikutin arah putaran ini. Nanti jempolnya madep mana itu adalah arah vektor dari si omeganya. Kalau misalkan muternya kayak gini,
kan 4 genggaman jarinya gini kan, gini gitu, jempolnya ke atas. Nah berarti nanti arah omeganya ke atas, sejajar sama si K gitu. Nah berarti kita udah definisiin omega itu besar skalarnya adalah omega doang, dan apa sih namanya, vektor satuannya K. Nah sekarang kita definisin R. R itu siapa? R itu adalah vektor posisi dari si semut ini. Vektor posisinya dari si semut itu adalah, kenapa? Kenapa? Oh enggak, batuk dong. Vektor posisi dari si semut ini adalah R dengan R topi. R topi ini apa? R topi ini adalah arah radial dari pusat koordinat ke titik P ini. Atau kalau misalkan di sini arah radial dari pusat koordinat ke semut keluar gitu, itu arah R topi. Gitu. Nah, R topi ini kita pecah ke dalam IJK. IJK-nya koordinat bola. Hubungannya apa aja tuh? Kalau dalam koordinat bola IJK sama R ini, R topi. Kalau nggak inget, kita turunin lagi aja. Ini. Ini X, ini Y, ini Z. R ke sana kan. Ini theta, ini bayangannya si R di bidang XY. Ini psi. Gitu. Nah, pertama R-nya kita proyeksiin dulu ke sumbu Z. Karena dia udah berimpitan sama sudut tetanya kan. Nah, proyeksi R di sumbu Z itu adalah apa? Cos theta K. Gitu. Kenapa cos theta K? Karena dia berimpitan sama tetanya. Makanya pakai cos. Dikali K maksudnya dia arahnya sejajar sama sumbu Z. Nah, sekarang yang ke arah sumbu Z udah, berarti tinggal yang ke sumbu X sama sumbu Y. Kalau sumbu X sama sumbu Y kita proyeksinya dari bayangan ini. Berarti kita harus cari dulu ini bayangannya berapa proyeksinya. Kalau yang sejajar sama sumbu Z itu cos theta, berarti bayangan ini adalah sin tetanya dari si R-nya. Berarti ini adalah R panjangnya sin theta gitu. Panjang R ini kan 1 karena dia vektor satuan. Jadi biasanya ditulis apa? Mau nanya dari tadi yang itu kenapa diproyeksi ke sumbu Z Dar? Yang mana? Ini. Yang R kenapa diproyeksi ke sumbu Z ya? Yang cos theta. Oh, karena kan tadi kita punya vektor posisinya R sama dengan R skalar dikali R topi kan. Nah, biar Iya. kita bisa nyelesain omega cross R-nya, omeganya kan itu dalam IJK nih, dalam K dia. Nah, si R topi ini, vektor R topi ini harus dipecah dulu jadi I, J sama K gitu. Nah, terus yang diproyeksin ke arah K atau ke arah sumbu Z itu besarnya sama dengan cos theta dikali K gitu. Kenapa cos theta? Karena dia berimpitan gitu sama sudut tetanya. Terus kalau yang ke I sama J-nya gimana? Kalau ke I sama si J-nya, ini si R-nya ini diproyeksin dulu ke bidang X, Y. Kan I sama J itu adanya di bidang X, Y kan. Si R, Iya. jadi R-nya ini kita cari dulu bayangan ininya. Gitu. Bayangan ini kan tegak lurus dari si Z kan. Iya. Nah, kalau yang berimpitan sama Z itu cos theta, berarti yang tegak lurus itu adalah sin tetanya. Gitu. Lawannya. Nah, jadi bayangannya itu panjangnya adalah panjang R topi dikali sin theta. Panjang R topi kan 1, jadi biasanya ditulisnya sin theta doang. Gitu. Nah, ini baru bayangan dari si R topi di bidang X, Y. Nah, baru kita gambar ulang lagi aja biar nggak pusing. Di bidang X, Y dia punya bentuk kayak gini. Ini X, ini Y, ini bayangannya tadi, bayangan si R. Bayangan R. Yaitu tadi besarnya sama dengan sin theta. Nah, terus bayangan ini sama sumbu X kan ngebentuk sudut psi. Gitu. Berarti ya udah tinggal kita proyeksiin yang sejajar sumbu X sama sejajar sumbu Y. Yang sejajar sumbu X berarti bayangannya sin theta ini dikali sama cos psinya. Sin theta cos psi. Sin theta ini apa? Sin theta ini bayangannya. Kenapa dikali cos psi? Ya sama alasannya kayak tadi, karena berimpitan dengan sudutnya. Kalau yang bayangan di sumbu X-nya. Gitu. Kalau yang di sumbu Y-nya kan nggak berimpitan sama sudutnya. Berarti sama dengan bayangan sin tetanya dikali sama sin psinya.
Gitu. Oke. Jadinya proyeksinya yang searah sama apa? Kan kalau tadi yang searah sama sumbu Z itu cos theta K. Berarti yang searah sama sumbu Y itu adalah sin theta sin psi J. Ini psi ya. Sin psi J. Ini yang searah sumbu Y. Kalau yang searah sama sumbu X itu sin theta cos psi I. Gitu. Nah, sekarang udah jadi IJK kan? Udah jadi cos theta K, sin theta sin psi J sama sin theta sin cos psi I. Udah jadi apa? Dalam itu semua IJK kita gabungin. Berarti R sama dengan X ditambah Y ditambah Z gitu kan. Sin theta cos psi I ditambah sin theta sin psi J ditambah cos theta K. Nah ini si R kalau diproyeksiin ke dalam IJK gitu. Oke. Nah, ya udah. Kan tadi kita tujuannya pengen nyari omega cross R kan. Tadi omeganya adalah ini apa? Panjang skalarnya dikali sama katopi. Berarti ya udah tinggal kita kali aja omega cross R sama dengan omega kan tadi panjang skalar omega dikali katopi gitu kan. Sementara R ini adalah R skalar dikali sama R topi. R topinya ini yang panjang yang udah kita dapat kali sama sin theta cos psi I tambah sin theta sin psi J tambah cos theta K. Gitu. Nah, tinggal dikali cross aja nih. Nah, ini dikali cross sama ini hasilnya apa? K di cross sama I. Kalau bingung buat diagram aja. I, J, K. Dia urutannya gini, I dikali J, I di cross J jadi K. Jadi cross K jadinya I gitu. K di cross I jadinya J gitu. Kalau K cross I berarti apa? Jadinya J kan? K di cross I. Jadinya ini sama ini. Jadinya adalah omega R sin theta cos psi J. Nah, ini sama ini itu omega R sin theta sin psi J. Sorry, bukan J ya. K di cross sama J. K di cross sama J itu jadinya apa? Kan kalau J di cross sama K jadinya I. Kalau K di cross sama J jadinya minus I. Balik arah gitu. Jadinya ini minus I. Nah terus ini di cross sama ini hasilnya 0. Karena vektor yang sama kalau di cross hasilnya 0. K cross K sama dengan 0. Jadi omega cross R cuma ini aja. Atau dibagusin deh. Jadi omega R dalam kurung omega R sin theta dalam kurung cos psi J min sin psi I. Gitu. Nah ini omega cross R-nya. Nah, sekarang kita cross lagi sama omega. Kan kalau apa? Sentrifugal itu omega cross R kan. Berarti kita cross lagi sama omega. Berarti omega di cross sama omega cross R. Ini hati-hati ya. Yang di dalam kurung tuh dikerjain duluan. Karena perkalian cross itu nggak bisa dibolak-balik. Tadi kan omeganya omega K kan. Omega K di cross sama ini yang udah kita dapat tadi. Omega R sin theta cos psi J min sin psi I. Udah tinggal kita cross lagi. K di cross sama J jadinya apa? Minus I lagi. Jadinya omega kuadrat R sin theta cos psi min I
Terus K di cross sama I. K di cross sama I jadi J. Berarti minus omega kuadrat R sin theta sin besi J. Atau kalau disederhanain jadinya omega kuadrat R sin theta. Ini dua-duanya minus kan, minusnya keluarin berarti minus omega kuadrat R sin theta cos besi I ditambah sin besi J. Nah, kalau misalkan dia dalam koordinat kartesian, ini udah jadi jawaban. Udah selesai sampai sini. Tapi kan jawabannya nggak ada kan, yang dalam kartesian kayak gini. Adanya jawabannya dalam koordinat bola. Berarti kita harus konversi variabel ini balik lagi ke koordinat bola, yaitu sin theta cos besi sama sin theta sin besi. Itu kalau kita konversi balik ke koordinat bola itu gimana? Nah, kita konversi kayak gini aja. Tadi kan kita udah punya bayangannya ya. Bayangan mana sih tadi? Nah, ini. Tadi kan kita udah punya kalau konversi bayangannya di sumbu X itu adalah sin theta cos besi. Gitu kan. Sementara konversi bayangannya di sumbu Y itu adalah sin theta sin besi. Nah, ini bisa dikonversi jadi kayak gini. Kalau di bidang XY, ini kan R. Ini besi gitu. Nah, kan tadi kita baru nentuin dua arah koordinat kan, theta sama R. Kalau theta itu arahnya berotasi terhadap sumbu Z kan. Berarti gini di arahnya. Tegak lurus sama R tapi ke sini, ke bawah. Sementara R itu arahnya ke radial keluar ke sana gitu. Nah, kalau pesi itu kemana? Pesi itu adalah rotasi di bidang X, ya. Berarti ntar arahnya tegak lurus dari bayangan ini ke sana dia. Atau kalau dari gambar ini kan gambar proyeksi si bayangan R ya. Bayangan di bidang X, ya. Nah, si pesi itu arahnya ke sana. Gitu. Nah, tadi bayangan R di bidang X itu kan tadi besarnya sin theta. Jadi sekarang kita proyeksiin lagi. Yaitu ini kan arah pesi topi gitu. Kalau ini besar sudutnya pesi, nah ini juga pesi nilainya. Enggak, sorry, kebalik, salah. Ini pesi juga nilainya. Kalau ini pesi berarti nanti pesi lagi di sini. Dapatnya dari mana? Dapatnya ya kayak gini aja. Ini kan 90 derajat. Berarti ini 90 derajat min pesi. Ini juga 90 derajat. Ya berarti ini sama dengan pesi juga kalau 90 derajat min pesi lagi. Ya gitu aja, pokoknya dikurangin 90, 90, 90 gitu. Ntar bolak-balik dia. Dapat polanya. Polanya itu pasti ini pesi, ini bukan, ini pesi, ini bukan. Terus ini pesi lagi, ini bukan gitu. Selang-seling. Nah, kan kita udah dapat nih. Pesi itu ke sana. Pesi topi. Ini bentuk sudut pesi. Nah, berarti yang ke atas itu kan sejajar sama sumbu Y kan? Yang sejajar sama sumbu Y itu adalah psi cos psi. Panjang psi cos psi. Sementara yang sejajar sama sumbu X apa? Adalah panjang psi sin psi, tapi negatif. Kenapa negatif? Karena sumbu X positif kan ke kanan. Sementara ini bayangan dia yang sejajar sama sumbu X itu arahnya ke kiri. Gitu. Oke. Berarti kita bisa tulis kayak gini. Psi topi sama dengan apa? Cos psi I dikali bayangan si R tadi, yaitu sin theta, min sin psi dikali sin theta. J. Sin theta-nya bayangan si R tadi. Gitu.
Oke. Bentar, ini salah nggak? Coba cek dulu di catatan kinematikanya. Takutnya salah. Benar kan ya? Iya benar. Oke benar. Iya. Oke. Ya. Nah berarti nanti kita bisa ubah si bentar. Bener kan ini? Kan ke sana dia. Ke sana pesi, ini pesi, ini pesi, ini pesi. Yang ke sana minus sin theta. Yang ke atas cos theta. Jadinya si pesinya itu sama dengan minus sin pesi I plus cos pesi J. Bentar ya. Coba, takutnya salah ini. Ntar udah panjang salah, kan repot. Kita nyontek dulu ke catatan. Mana dia kinematika? Oh, ini dia. Ada yang mau nanya dulu nggak sampai situ? Cara proyeksinya tapi paham nggak cara proyeksinya? Kenapa? Ini laptop yang lain. Bentar ya. Nah, kiri kebuka. Oh, bukan ini. Sorry, salah berarti. Ah, ini dia. Kelihatan nggak di layar? Oh iya, betul berarti ya. Iya, min sin pesi I sama cos J. Kalau R-nya sin theta, sin, ya betul. Nah, iya betul berarti ya. Konversinya tadi. Yang ini yang salah nih. Ini salah. Yang betul yang di atas. Konversi yang benar yang ini. Jadi nggak pakai bayangannya. Cuma sin pesi I sama cos pesi J. Oke. Ya udah. Berarti ya, jawabannya sampai sini aja. Omega kuadrat R sin theta cos I cos psi I tambah sin psi J. Tapi sebenarnya ini kayaknya bisa diubah lagi. Yang cos psi I sama sin psi J-nya. Ini kalau kita pakai koordinat polar, berarti arahnya nanti sama dengan
Oh, bukan pakai koordinat polar, kalau pakai koordinat silinder, ini arah cos psi I sama sin psi J ini bisa dianggap setara sama arah rotopi. Meeting habis. Sama arah rotopi atau arah ertopi sama aja. Karena kalau misalkan kita pakai koordinat silinder yang 2 dimensi, arah rotopi itu kan bisa didefinisin pakai yang ini kan. Apa sih namanya? Arah rotopi itu kan arah bayangan di sininya. Nah, ini bisa dipecahin. Kalau ini sudutnya besi, arah rotopi itu sama dengan cos psi I tambah sin psi J gitu. Jadi ntar jawaban akhirnya itu dalam rotopi min omega kuadrat R sin theta arah rotopi gitu. Kalau ada ya, ada nggak? Nggak ada. Ya udah sama aja. Pokoknya nyampe sini. Gitu. Ada yang nanya dulu nggak di sini? Oh, itu baru sentrifugal ya. Kita belum nyari Coriolisnya. Kalau Coriolisnya, kan tadi baru sentrifugal ya. Kalau Coriolisnya, itu tadi kan kita udah punya persamaan, mana ya? Tadi di atas. Nah ini, persamaan R dalam, mana sih R-nya tadi? Persamaan R. Aduh, nah ini ya. Nih, yang di kotak ini. Kita kan udah punya persamaan ini. Ini kita turunin terhadap waktu satu kali. Gitu. Biar kita dapat V-nya. V untuk kecepatan si semut. Nah, karena kenapa kita butuh kecepatan semut? Karena gaya Coriolis itu kan didefinisikan 2 kali omega cross V kan. Gitu. 2 kali omega cross V. Nah, kalau 2 kali omega cross V berarti kita butuh V-nya. Kalau omega kan kita udah tahu tadi, besarnya itu adalah omega dikali K, topi. Nah, sekarang kita cari V-nya. V-nya itu didapat dari tadi persamaan R yang udah kita punya, ini yang ini. Apa sih tadi kursor hilang? Nih, yang ini. Ini kita turunin satu kali terhadap waktu. Kita tulis lagi di bawah aja, biar gampang. R topi itu sama dengan tadi sin theta cos psi I tambah sin theta sin psi J tambah cos theta K. Ya kan? Ya. Nah, ini kita turunin sekali terhadap waktu. Sorry, ini baru R topinya ya. Kalau R vektor berarti dikali sama jari-jari gitu. Nah, yang jadi kecepatan itu adalah R posisi yang ini, yang R vektor diturunin terhadap waktu. Berarti dr topi per dt. Nah, si R ini kan konstan, keluar dari turunan kan. Berarti R dr topi per dt. Tinggal kita turunin yang di dalam sini terhadap waktu. Nah, di sini entah itu theta, entah itu psi, itu semuanya bergantung sama waktu. Jadi kita harus cari turunannya juga. Kita turunin berarti R d per dt dari sin theta cos psi I tambah ya semuanya lah. Pokoknya diturunin semuanya. Nah, turunan dari sin theta cos psi itu adalah apa? Theta dot cos theta cos psi. Turunan dari cos psi itu minus psi dot sin theta sin psi. Ini yang arah I. Kalau yang arah J-nya turunan ini berarti itu theta dot cos theta sin psi tambah psi dot sin theta cos psi sin psi sin theta cos psi ini arah J. Yang arah K-nya berarti minus theta dot sin theta K. Gitu. Ya udah, ini tinggal sekarang ini kita cross sama omega. Kalau kita cross sama omega, kan omega di cross sama V kan, gitu. Sementara omeganya itu adalah omega dikali K. Nah, berarti ini habis.
Ini habis, tinggal kita sisa yang atas. Yang atas itu kalau I di cross K di cross sama I tadi jadinya apa? J kan. Berarti yang ini nanti yang skalar ininya dikali J gitu. R dalamnya gitu dikali J. Terus yang bawah J di cross sama K-nya. K di cross sama J. Jangan dibalik. K di cross sama J. Berarti jadi hasilnya itu adalah minus I. Berarti ntar ini ditambah yang dalam ini R dikali bla 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 gitu minus I. Nah sekarang kita diubah lagi ke apa sih namanya, ke dalam, oh enggak usah, ini kan baru dapat V-nya kan, enggak deh, udah dapat omeganya ya. Ini udah dapat Coriolisnya omega cross V gitu. Nah ini tinggal kita ubah lagi ke dalam koordinat bola lagi. Ubah lagi gimana, ribet banget. Cara ubahnya gimana? Kelompokin lagi yang theta dot sama theta dot, J sama J gitu. Ya, yang theta dot sama theta dot, yang psi dot sama psi dot. Jadi nanti R theta dot cos theta cos psi ditambah ya, cos theta cos psi dikali J dikurangin cos theta sin psi dikali I ditambah R psi dot ini min sin theta sin psi dikurangin sama ini, dikurangin karena yang ini kan negatifnya. Berarti sin theta sin psi dikurangin sin theta cos psi. Sin theta sin psi dikurangin sin theta cos psi. Arahnya I. Ini minus juga ya. Ini minus juga gitu. Ya udah. Ini adalah gaya Coriolisnya gitu. Agak panjang sebenarnya. Tapi kalau misalkan di pilihan itu nggak ada dua-duanya jawaban, entah itu gaya sentrifugal atau gaya Coriolis. Nah, asumsi aku kenapa nggak ada jawabannya? Sebenarnya ini nggak bisa dikonversi lagi entah itu ke dalam apa sih namanya, R topi atau theta topi atau psi topi karena kurang variabelnya buat ngekonversi lagi ini ke dalam arah vektor satuan ini. Variabelnya kurang. Jadi nggak bisa dikonversi balik lagi ke sini. Gitu. Nah, tapi kalau misalkan di soal itu jawabannya itu cuma ada dalam entah itu 0 atau dalam variabel koordinat polar yaitu R topi, psi topi sama satu lagi rho topi. Rho topi itu sebenarnya variabel silinder. Nah, asumsi aku kenapa nggak ada jawabannya? Karena si semutnya itu ditinjaunya di kondisi titik ini aja, gitu. Aku nggak tahu jawaban yang benar gimana. Aku pakai asumsi jawabannya karena nggak ada, karena perhitungan aku nggak ada semua. Asumsi aku ditinjau di titik ini aja gitu. Kalau ditinjau di titik ini aja, berarti itu pada kondisi di mana tetanya itu sama dengan 90 derajat. Gitu. Karena kan kalau theta itu kan sudut dari sumbu Z ke si partikel, posisi partikel ada di mana kan? Itu sudutnya 90 derajat. Nah, kalau 90 derajat, semua variabel kan mengandung cos theta tuh. Entah itu yang Coriolis atau sentrifugal. Nanti hasilnya jadi 0. Gitu. Jadi gayanya dua-duanya 0. Kalau di titik itu. Gitu. Ini waktu zoomnya habis, bikin lagi yang baru meetingnya. Bentar. Kita break dulu sebentar.